Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fuad Hasan Asari, NIM 111811015. Saya dari Universitas Komarudin. Angkatan 2018 dan semester 4. Selanjutnya, tugas dari Pak dosen Ririn dengan mata kuliah pengendalian dan penjamin mutu yang berjudul Analisis Pengendalian Mutu pada Penjualan Ikan Bader atau Tawas Metode SKC di TPI Jazuli IB Gresik. Dan jurnal ini dipublikasikan pada tahun 2017 Desember. Untuk yang pertama yaitu studi kasus di Jazuli IB di TPI Lumpur Gresik telah menerapkan kualitas kontrol, namun pada kenyataannya ada kerusakan ikan bader atau tawas pada tahun 2016 dengan presentasi 17%. Nah, dan tujuannya ini adalah untuk mengetahui penerapan pengendalian kualitas pada Jazuli IB pada penangkapan ikan bader atau tawas dalam sistem pengendalian mutu yang menggunakan kualitas statistik. Untuk pendekatan kontrol dengan pengendalian peta kendali dan biaya kualitas, hasil penelitian ini adalah implementasi quality control dalam pengolahan ikan bader atau tawas dalam memenuhi standar perusahaan. Karena banyak ikan yang rusak atau yang sudah keluar batas kontrol pengendalian kualitas dengan menggunakan biaya kualitas yang diimplementasikan oleh perusahaan adalah masih longgar, karena biaya kualitas sebenarnya yang dikeluarkan untuk pengendalian kualitas adalah 187.444.404. Biaya jaminan kualitas sebesar Rp18.204.000 dan total biaya untuk kualitas Rp205.648.404 dengan tingkat kerusakan 1.517 kg. Itu lebih besar dari yang seharusnya. Biaya mutu sebesar Rp58.414.395. Untuk biaya pengendalian mutu, biaya dari kerusakan 4.867,86 kg. Dengan demikian, perusahaan perlu meningkatkan perbaikan mutu secara berkelanjutan untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan pengolahan serta pengendalian kualitas. Nah, dan untuk metodenya yaitu lokasi dan waktu penelitiannya yaitu terletak di TPI Gresik, satu-satunya pelelangan ikan di kota Gresik yang hasil ikannya didapatkan dari hasil tambak atau budidaya ikan oleh para petani yang berada di seluruh wilayah Gresik. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan oleh metode purposive dengan pertimbangan bahwa TPI Gresik mempunyai tujuan menghasilkan keuntungan bagi para petani budidaya ikan tambak di wilayah Gresik, di mana hasil harga jual akan lebih mahal dipengaruhi dari segi kualitas mutu ikan bader atau tawas tersebut, sehingga masyarakat khususnya para kualitas ikan untuk memperbaiki produk ikan yang cenderung rentan terhadap kerusakan, yaitu kerusakan struktur ikan lembek atau putih pucat, warna mata ikan merah, dan insang ikan warna putih. Hasil perikan memenuhi standar kesehatan agar produk aman untuk dikonsumsi oleh terkait penelitian, serta belum pernah dilakukan penelitian dengan topik ikan bader atau tawas yang seringkali mengalami kerusakan di TPI Gresik menjadi alasan dilakukannya penelitian ini. Dan untuk data responden, penelitian dan analisis datanya yaitu analisis kuantifikasi untuk analisis. Nah, ini bader atau tawas menggunakan pendekatan statistik quality control atau SKC, yaitu peta kembali control chart untuk mengetahui batasan pengawasan mutu dengan rumus berikut. Nomor 1, mencari rata-rata kerusakan, yaitu P sama dengan X bagi N. Nah, untuk keterangannya itu P, presentasi kerusakan persenan produk per tahun, dan yang untuk X-nya itu jumlah produk rusak atau kilogram per tahun.
Dan untuk N-nya yaitu jumlah produk selama periode per tahun. Menentukan standar deviasi atau penyimpanan yaitu nomor 2 itu SP diakar B buka kurung 1 dikurangi B tutup kurung dibagi N. Untuk keterangannya P presentasi kerusakan produk yaitu sama, dan untuk SP-nya standar deviasi atau penyimpanan kilogram atau per tahun. N rata-rata produksi selama periode tahun. Yang ketiga menentukan batas pengawasan. Batasan pengawasan atas kontrol atau UCL. Yang untuk UCL sama dengan P ditambah 3 SP. Yang B batas pengawasan bawah lower control limit LCL atau P dikurangi 3 SP. Untuk keterangannya UCL itu batas pengawasan atas atau upper control line. Untuk LCL-nya batas pengawasan bawah untuk lower control line. SP standar deviasi atau penyimpanan per tahun yang sama. Analisis biaya mutu quality cost yang terdiri atas biaya pengawasan mutu QCC, biaya jaminan mutu QAC, total biaya atau atas mutu TQC dan Q jumlah kerusakan seharusnya dengan rumus sebagai berikut. Yang pertama itu biaya pengawasan mutu atau quality control cost QCC yaitu R O dan dibagi Q. Total biaya untuk keterangannya itu QCC yaitu total biaya pengawasan mutu. Untuk R-nya jumlah produksi selama periode. Untuk O biaya pengetesan, dan untuk Q-nya jumlah ikan rusak selama periode. Yang kedua itu biaya jaminan mutu yaitu quality assurance cost yang QAC. Dan untuk keterangannya itu QAC total biaya jaminan mutu, dan untuk C-nya itu biaya jaminan mutu tiap kilogram. Untuk Q-nya jumlah produk rusak selama periode. Yang nomor 3 biaya atas mutu yaitu total quality cost TQC sama dengan QCC ditambah QAC. Dan untuk keterangannya TQC yaitu total biaya atas mutu, dan untuk QCC total biaya pengawasan mutu, QAC total biaya jaminan mutu. Yang keempat itu jumlah kerusakan yang seharusnya buka kurung Q dikali atau tutup kurung ke 9 Q-nya sama dengan akar R dikali O dibagi C. Dan untuk keterangannya itu Q jumlah produk rusak seharusnya, dan R jumlah produksi selama periode, O biaya pengetesan, C biaya jaminan mutu tiap kilogram. Dan hasil pembahasannya pelaksanaan penilaian mutu pada pengolahan ikan badar atau tawas berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara dengan nasabah penelitian yaitu pihak perusahaan diketahui TPI Gresik Ud Jazuli IP dalam mempertahankan mutu ikan badar atau tawas yang dihasilkan telah melaksanakan penilaian mutu yang dilihat dari Code Manufacturing Practice atau GMP yang dilaksanakan oleh perusahaan oleh pendapat persetujuan oleh UD Jazuli IP yang berada di TPI Lumpur Gresik, sehingga produk yang dihasilkan dianggap telah memenuhi standar mutu dan keamanan pangan serta dibuktikan dengan pernyataan pelanggan yang menyatakan bahwa mutu dari ikan badar atau tawas sehingga dapat mempertahankan mutu sekalipun akan dijual pada konsumen akhir. Adapun pelaksanaan pengendalian mutu pada pengolahan ikan badar atau tawas berdasar GMP yang dilakukan oleh perusahaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, penangkapan ikan badar atau tawas dilakukan pemanenan atau penangkapan jika ikan badar atau tawas sudah besar atau berusia 3 bulan sampai 4 bulan waktu tunggu untuk penangkapan ikan badar atau tawas tersebut. Dan untuk yang kedua, proses sortasi pertama ikan badar atau tawas sebelum ikan dimasukkan ke dalam keranjang, ikan disortir. Proses sortir ini dilakukan di tambak atau di lahan petani budidaya ikan badar atau tawas sebelum dibawa ke TPI Gresik. Untuk transportasinya, setelah ikan dimasukkan ke dalam keranjang, ikan akan diberikan es. Pemberian es sesuai jarak tempuh dari TPI Gresik. Jika lokasi panen jauh, maka es yang diberikan juga banyak. Jika dekat, tidak terlalu banyak. Posisi es ditaruh paling atas dan tengah dengan cara melembutkan es balok menjadi kecil-kecil sehingga ikan badar tersebut segar. Penimbangan, ikan badar akan ditimbang sesuai dengan ukuran sebelum dijual ke pembeli dengan skala besar maupun kecil. Untuk yang kelima, proses transaksi dan sortir 2 oleh pembeli. Setelah dilakukannya penimbangan,
terjadilah transaksi sesuai ukuran ikan dan tingkat kualitas ikan bader atau tawas itu sendiri. Kalau disepakati, ikan bader atau tawas akan disortir kembali untuk memastikan apakah sesuai dengan ukuran dan tingkat kesegaran ikan. Kalau ukuran dan kesegaran ikan sudah sesuai, maka ikan tersebut tidak ada masalah. Begitu pula sebaliknya, jika ikan ditemukan dalam kondisi tidak fresh, maka harga jualnya juga turun. Dan untuk yang keenam itu pengepakan. Pengepakan dilakukan setelah tidak ada masalah oleh kedua belah pihak. Pengepakan dimasukkan ke dalam bak penyimpanan yang sudah berisi es dan siap dijual oleh konsumen atau pasar tradisional. Dan untuk sistem kendali mutu dengan pendekatan statistical quality control, analisis peta kendali, control chart. Selama tahun 2016, total produksi untuk pelanggan ikan bader sebesar 212.792 kg. Berdasarkan informasi dari perusahaan, terjadi penyusutan sebesar 8%. Ini dikarenakan ikan mengalami penangkapan dan pengepakan pada saat panen berlangsung dan pergantian musim dari bulan Agustus sampai Desember yang berada di Indonesia, yang menyebabkan kurangnya menyusutnya pasokan ikan bader atau tawas tersebut. Pada awal bulan tahun 2016, yaitu bulan Agustus sampai Desember, Ujazuli IB di TPI Lumpur Gresik mendapat ikan bader tawas yang dikarenakan pada bulan tersebut kondisi cuaca tidak mendukung. Untuk berdasarkan perhitungan peta kendali control chart, didapatkan standar devisi atau pemberian ikan bader atau tawas untuk membedakan ikan tersebut sangatlah sulit di Ujazuli IB di TPI Lumpur, sehingga dapat didapatkan batas atau pengawasan sebesar 23.757,2373 atau 23%. Batas tengah pengawasan sebesar 17.732,667 atau 17%, dan batas bawah pengawasan besar 11.708 atau 11%. Dengan demikian, grafik peta kendali kontrol chart yang dihasilkan sebagai presentasi kerusakannya. Seperti yang ada di jurnal ini, itu adalah presentasi kerusakannya. Untuk analisis biaya mutu quality control, quality cost, biaya mutu kerusakan pengolahan ikan bader tawas beku yang seharusnya. Sebelum mengetahui biaya mutu quality cost yang ditanggung oleh Ujazuli IB TPI Gresik dengan jumlah kerusakan pengolahan ikan bader seharusnya tutup kurung maka terlebih dahulu terjadi biaya yang diperhitungkan dalam kegiatan pengendalian mutu sebagai berikut. Biaya pengawasan mutu terdiri atas A. Jumlah produksi selama tahun 2016, yaitu sebesar 217.792 kg. Yang untuk B-nya, biaya tenaga kerja yang melakukan kegiatan pengendalian mutu selama tahun 2016, yaitu 1 orang tenaga kerja dengan gaji per bulan sebesar 3 juta. Sehingga selama 1 tahun sebesar 3 juta dikali 12 dikali 1 sama dengan 36 juta. Dan yang C, perusahaan menggunakan alat bantu termometer untuk proses pengendalian mutu selama pengolahan ikan bader tawas. Dengan demikian, perhitungan biaya penyusutan dari termometer untuk tahun 2016 sebagai berikut. Biaya penyusutan termometer pembelian sampai nilai sisa, yaitu umur ekonomis. Dengan pembeliannya itu Rp 400 sampai 0 sampai 5 tahun Rp 80. Yang D, perusahaan melakukan kegiatan pengendalian mutu rata-rata setiap bulan sebanyak 4 kali, di mana yang dilakukan pada saat proses pengolahan ikan bader tawas sekali. Jadi selama tahun 2016 perusahaan melakukan pengendalian mutu sebanyak 3 kali 9, yaitu 27 kali, sehingga mendapatkan biaya pengentasan sebagai berikut. 36 juta ditambah 80.000 dibagi 27 sama dengan 1.336.296.000. Yang kedua, untuk biaya jaminan mutu terdiri atas yang A, harga jual rata-rata per kilogram jenis ikan bader tawas sebesar Rp 12.000. Besarnya biaya jaminan mutu setiap kilogram yaitu sebesar dari harga jual rata-rata per kilogram yang dibebankan oleh perusahaan sebesar Rp12.000. Berdasarkan perhitungan tersebut dapat ditentukan jumlah ikan rusak yang menanggung biaya terendah sebagai berikut. Ini adalah rumus dan perhitungannya. Dan dengan demikian, biaya mutu quality cost yang ditanggung oleh Ujazuli IB di TPI Gresik dengan jumlah kerusakan ikan bader atau tawas seharusnya sebagai berikut. Biaya pengawasan mutu atau QCC-nya yaitu R dikali O dibagi Q,
yaitu 212.792 dikali 1 336.296 dibagi 4.867,86 kg sama dengan 58.404.395.000. Biaya jaminan mutu atau KIASI. Nah, rumusnya itu C dikali Q sama dengan Rp 12.000 dikali 4.867,86 kg sama dengan Rp 58.414.320. Dan untuk yang ketiga, total biaya atas mutu atau TKC, yaitu TKC sama dengan KCC ditambah KIASI sama dengan Rp 58.414.395.000 ditambah Rp 58.414.320.000 sama dengan Rp 116.828.715. Dan untuk biaya mutu kerusakan pengalikan baterai tawas baku di perusahaan, nah untuk data-datanya ialah yang pertama biaya pengawasan mutu KCC yaitu R dikali O dibagi Q sama dengan 212.792 kg dikali Rp 1.336.296 dibagi 1.517 kg sama dengan 187.444,404. Yang kedua biaya jaminan mutu KIASI yaitu KIASI sama dengan C dikali Q yaitu Rp 12.000 dikali 1.517 kg dan untuk hasilnya yaitu 18.204.00. Yang ketiga total biaya atas mutu yaitu TKC. TKC itu sama dengan KCC ditambah KIASI yaitu 187.444.404 ditambah Rp 18.204.00 sama dengan 205.648.404. Nah, ya untuk kesimpulannya berdasarkan penelitian dan hasil analisis yang dilakukan di lapangan bahwa melaksanakan pengalihan mutu atau part mutu pada pengalihan baterai dilihat dari kode manufaktur dan produksi masih belum memenuhi standar perusahaan. Hal tersebut juga dibuktikan terbentuknya pelanggan, akan tetapi batasan pengawasan menggunakan peta kendali dan mutu yang terus terjadi belum dilaksanakan baik karena kerusakan iklan masih ada yang keluar dari batas kendali. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penelitian dapat menyarankan perusahaan untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian mutu produk secara kontinu guna menekan angka kerusakan pada ikan badar atau tawas serta memberikan pengetahuan pengarahan dan training pada saat penangkapan ikan badar berlangsung di tempat petani pembudidaya ikan. Penangkap ikan badar yaitu kalau ikan badar atau tawas sudah ditangkap, tidak boleh ditaruh terlalu lama di air pada saat penangkapan berlangsung. Ikan badar atau setelah disortir akan ditaruh pada keranjang langsung diberikan es batu sebanyak atau sedikitnya pemberian es tergantung pada jarak tempuh ke TPI Gresik pada ujar Zuli supaya ikan bisa terjaga. Nah, untuk review jurnal kali ini saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Ririn selaku dosen dari pengendalian dan penjaminan mutu mata kuliah itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.